Sholat rajin tetap miskin, mending tak sholat tapi kaya harta. Apa jawaban Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada beberapa komentar di channel YouTube Al-Mu'alim Center. Beberapa itu artinya tidak satu, juga tidak dua, dan juga tidak terlalu banyak. Beberapa komentar di channel YouTube Al-Mu'alim Center di beberapa video yang berbeda. Intinya bahwa sholat terus, sholat rajin tapi tetap miskin. Zikir juga masih tetap miskin. Sudah ini dan itu tapi tetap saja miskin. Mending tak usah sholat tetapi kaya harta. Lalu bagaimana jawaban Anda kira-kira wahai para pecinta channel YouTube Al-Mu'alim Center? Ayo, mari diberikan jawaban yang rasional menurut pengalaman masing-masing. Kira-kira bagaimana jawaban kita? Sholat rajin tapi tetap miskin. Mending tak usah sholat tapi kaya harta. Ayo, silahkan memberikan komentar latihan, komentar yang baik, yang sopan, yang mendidik, yang membimbing kepada sesama saudara muslim. Jangan menghujat, tolong jangan menghujat. Karena orang semakin luas ilmunya akan semakin ingin mendidik siapapun. Seperti lautan. Lautan itu di dalamnya ada ikan. Bukan hanya ikan, ada ubur-ubur, ada mutiara juga, bahkan ada ular. Ada berbagai macam kehidupan di dalam lautan. Sehingga latihanlah dada kita diluaskan seluas samudra. Oleh sebab itu, sebelum kami ikut urun rembuk menjawabnya, silahkan saudara-saudara kami sesama kaum muslimin, sesama umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk latihan menjawab dengan yang sebaik-baiknya, dengan arif dan bijaksana. Kalau bisa dicantumkan pula sesuai dengan pengalaman masing-masing. Ada nih beberapa saudara kita yang merasa sholatnya rajin tetapi masih tetap miskin, akhirnya putus asa. Mending gak usah sholat tetapi kaya raya. Kami Al-Fakir Tamu'alim urun rembuk juga. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, Utslu, bacalah oleh engkau Muhammad, kita disuruh membaca. Ma, pada sesuatu uhya yang telah diwahyukan ilaika, kepadamu. Jadi bacalah sesuatu yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quranul Karim. Minal kitabi, dari kitab, yaitu kitab Al-Quran. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah oleh engkau as-sholata, pada sholat. Ini ada dua perintah. Yang pertama, kita diperintah untuk membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita diperintah untuk sholat. Saran kami nih, saran kami. Kalau misalnya merasa sholatnya sudah rajin tetapi masih tetap miskin, maka ditambahi membaca Al-Quran. Karena perintah baca Al-Quran pertama, utslu ma uhiya ilaika minal kitabi. Kemudian setelah itu, wa aqimis sholata. Jadi kalau orang itu sudah rajin membaca Al-Quran, insya Allah sholatnya tambah rajin, tambah mantap. Mengapa? Kan kalau orang itu rajin sholat belum tentu rajin baca Al-Quran. Belum tentu, itu rumus. Orang nih, banyak orang yang rajin sholat tapi belum tentu rajin membaca Al-Quranul Karim. Tetapi kalau orang itu sudah rajin membaca Al-Quranul Karim, insya Allah rajin sholat. Mengapa? Karena dia membaca Al-Qurannya itu setelah sholat. Oleh sebab itu saran kami sekali lagi, cobalah setelah sholat membaca Al-Quran supaya hatinya lebih tenang. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha, yaitu mencegah, oleh dia sholat,
Anil fakhsyai, dari perbuatan keji, wal mungkari, dan perbuatan mungkar. Kalau sudah sholat rajin tetapi masih punya pikiran kok tetap miskin, nah ini berarti masih fahsya wal mungkar. Sholatnya belum benar nih. Kenapa? Kalau orang itu sudah sholat, insya Allah hati dan pikirannya jernih dan bersih. Husnudzon billah. Husnudzon billah artinya positive thinking kepada Allah. Kalau hatinya sudah positive thinking kepada Allah, maka insya Allah dia akan menjadi kaya raya. Kaya raya. Iya. Contohnya Nabi Sulaiman kan rajin sholat, kaya raya. Siapa yang bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman? Termasuk Rasulullah SAW sendiri itu orang yang paling kaya, paling kaya. Hanya saja Rasulullah tidak mau diribeti dengan harta benda, nggak mau ribet Rasulullah. Sehingga Rasulullah tatkala ditawari gunung Uhud menjadi emas, coba bayangkan, ini gunung loh ya. Satu batu saja kalau jadi emas sudah kaya raya. Apalagi ini satu gunung besar. Ditawari untuk jadi emas, tapi Rasulullah nggak mau. Artinya memang Rasulullah itu kaya raya, paling kaya. Tetapi Rasulullah tidak mau hatinya direpoti oleh harta benda. Makanya Rasulullah tatkala setiap kali mendapatkan ghanimah, rampasan perang itu harta kerajaan besar loh ya. Kerajaan itu besar, hartanya satu kampung aja besar. Hartanya orang satu desa aja sudah banyak. Ini kerajaan besar. Itu Rasulullah mendapatkan bagian yang sangat banyak sekali. Ontanya berapa, kudanya berapa, domba kambingnya berapa, belum emas perhiasan berapa. Tetapi Rasulullah setelah menerima langsung habis dibagi-bagi untuk fakir miskin. Coba bayangkan. Makanya Rasulullah itu kalau seandainya mau, paling kaya, istananya paling megah. Tetapi Rasulullah nggak mau. Rasulullah kaya raya, paling kaya. Para sahabat juga begitu. Para sahabat itu rata-rata kaya raya, cuma hati mereka itu kadang-kadang tidak mau diribeti dengan harta. Seperti Abu Bakar punya harta melimpah ruah, diberikan semuanya untuk dakwah Islamiyah, semuanya diterima oleh Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab ingin meniru Abu Bakar. Seluruh hartanya Umar bin Khattab diserahkan kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah tahu hatinya Umar, maka Rasulullah mengatakan, "Hai Umar, jangan semuanya, tapi separuh saja." Sehingga Umar bin Khattab menyerahkan separuh hartanya untuk dakwah Islamiyah. Inilah para sahabat. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh zikir ingat kepada Allah akbaru, yaitu yang paling besar. Jadi perbanyaklah zikir kepada Allah, terutama zikir membaca Al-Qur'anul Karim. Karena kedahsyatan kekuatan zikir kepada Allah, terutama membaca Al-Quran, itulah yang terbesar. Walidzikrullahi akbar. Wallahu ya'lam ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Terakhir, ingat sabda Rasulullah SAW, ad-dunya sitnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Artinya orang mukmin kalau ingin kaya maka harus mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah. Insya Allah kaya. Kalau orang kafir walaupun ahli maksiat bejat sekalipun ya tetap kaya. Kenapa? Karena dunia ini memang diperuntukkan untuk orang kafir sebagai surganya mereka. Kalau umat Islam bisa di dunia menjadi surga, di akhirat juga surga. Demikian wallahu taala a'lamu bishawab.